Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih, anugerah, dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa ada pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan Dia pada pagi hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita rindu membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati baik Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita.
nyanyi haleluya, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau beribadah mempermuliakan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni dosa kami terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak meninggikan, mempermuliakan Engkau Tuhan. Engkau pagari tempat kami masing-masing dengan malaikat-Mu. Bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat pada hari ini Tuhan. Mari Kau nyalakan kegigihan-Mu, bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan kami, merindukan suasana surgawi. Damai sejahtera sukacita Engkau kerjakan di tengah-tengah ibadah kami. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan, setan, roh jahat, roh orang kuat, roh tetoria, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah tulis berkuasa sikran dalam sikram. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga kini jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji mengagungkan nama Tuhan, sebab Dialah, hanya Yesus, dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Dia yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita yang pertama. Yesus, Allah sayang.
ada di dalamnya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita angkat pujian kita yang kedua. Haleluya. Dan saatnya kita rindu untuk memberikan korban persembahan kita. Terlebih Tuhan mau adalah kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati bagi Tuhan. Dan mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat sebuah lagu doa. Selalu
kehidupan kami. Ajar kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Sebab segala sesuatu yang Engkau rencanakan, yang Engkau rancangkan, Tuhan, pasti yang terbaik dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah untuk kami bersekutu dalam hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, memberkati setiap kehidupan kami yang datang, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami rindu memberikan korban persembahan kami, Bapa. Apa yang kami punya itu semua adalah milik-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita, maka Allah sumber berkat akan memberkati setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau buat berhasil, Bapa. Berkati setiap anak-anak dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Hamba-Mu dalam pelayanan mereka. Kami semua di tempat ini, dalam pendidikan kami, Tuhan, Engkau memberkati. Dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat untuk memberkati orang lain, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kuasa roh jahat iblis setan yang coba mengganggu kehidupan kami, mendatangkan roh kepikiran, mendatangkan roh perhitungan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir orang patahkan kuasanya ke arah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya ralai di sini, ralai yang saingan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita. Mari kita saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita. Ketika hati kita berat, ketika kita sedih dan susah, hanya satu pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus. Terasa berat.
sesuatu akan terjadi waktu kami datang di altar-Mu Tuhan. Waktu kami dekat dengan Engkau. Sebab pemulihan-Mu, jalan keluar dan kemenangan, Engkau siapkan bagi orang-orang yang hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga biarlah hari demi sehari Tuhan, hidup kami selalu dicocokkan pada firman-Mu. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Allah, sehingga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati, patahkan tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus kau keluar pergi. Darah tulis berkuasa, uran dalam musik dalam musik. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap sedangkan firman Allah hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Shalom Elohim. Mari tidak berlambatan kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita, suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasal yang keempat. Dalam Efesus pasal yang keempat, pada ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Efesus pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dua ayat ini kalau kita sudah temukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Efesus pasal 4, ayat 4 sampai pada ayat yang kelima. 3, 2, 1. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus artinya terpuji. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Dikala mereka dipanggil dalam Tuhan, maka cinta mereka kasih kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Ada pujian mana-mana Tuhan panggil. Kalau anak khusus jangan di tempat yang susah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan memanggil hidup saudara dan saya supaya kita berada dalam satu roh. Karena hanya orang-orang yang berada dalam satu roh, dalam kehidupan Roh Kudus dalam hidupnya, maka pengharapan panggilan Tuhan itu akan nyata. Saya yakin saudara, Tuhan mau kita semua punya mindset yang sama. Kita semua punya paradigma yang sama dan punya tujuan yang sama. Karena orang-orang di dalam Tuhan itu saudara, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Kekristenan Anda dan saya tidak dipenuhi dengan keraguan. Kekristenan Anda dan saya tidak, saudara, diliputi dengan ketidakjelasan. Tetapi kekristenan Anda dan saya adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas itu terjadi. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat 4 ini, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. 3 fase panggilan Tuhan yang perlu kita pahami. Banyak orang yang akan dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit yang akan ditetapkan.
Saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas bagi Anda dan saya. Semua hidup kita itu ada opsi, ada pilihan. Mana yang Anda dan saya mau pilih. Dan Tuhan selalu memberikan dua opsi yang paling jelas dalam hidup kita. Dikala Anda dan saya mau tetap di dalam Dia dan setia sampai langkah yang terakhir, hidup yang kekal itu pasti terjadi. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Tapi pada waktu kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak setia dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah menerima hidup yang kekal yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Minggu lalu saya katakan saudara, Chief 666 sudah masuk ke Indonesia. Walaupun hanya kalangan tertentu yang menggunakan, dan saudara, indeks daripada Chief itu tidak terlalu berfungsi dengan efektif karena belum digunakan semua. Tetapi saya yakin Daniel 9 ayat 27 yang dihubungkan dengan Wahyu 13 dan Wahyu pasal 18, Matius 24 ayat 15, pembinasa yang keji itu sudah berdiri di depan pintu. Dan pembinasa yang keji ini berbicara tentang antikris. Kalau Tuhan yang berfirman bagi Anda dan saya adalah Tuhan yang menepati setiap firman-Nya. Kalau begitu banyak proses goncangan yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, sebab Tuhan sudah berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Kata satu kali itu adalah dominnya Tuhan. Kata satu kali adalah kolektifnya Tuhan untuk menentukan goncangan itu dalam hidup dunia, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pribadi-pribadi. Lebih khusus orang yang hidup dalam Tuhan. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Dan siapa ke rumah Allah itu? 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam hidupmu. Waktu Roh Kudus hidup dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita adalah Baitul Muqaddis yang hidup. Kita adalah tabernakel yang hidup. Itulah sebabnya ada 3 hal yang penting pengharapan dalam panggilan Tuhan. Paulus berkata dalam ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang pertama, satu Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah ngerti saudara. Tuhan yang mana yang perlu kita sembah? Tuhan yang mana yang perlu kita puja? Yang perlu kita tinggikan dalam hidup kita? Saudara, dalam Filipi pasal 2 kita lihat kebenaran Allah. Dalam Filipi pasal yang kedua, dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-10 mulai dikatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, ini akan terjadi dan saya percaya bahwa ini sementara Tuhan genapi. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah juru selamat dunia. Setiap lutut akan bertelut, baik yang ada di langit yaitu sorga. Sorga adalah kediamannya Tuhan. Yesus Mazmur 14. Dan di sorga juga ada beribu-ribu laksa malaikat yang punya tugas, Mazmur 47 ayat 1 dan 2, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Sehingga Mazmur 22 ayat 4 katakan, Allah bertakhta di atas segala pujian orang percaya. Dari 7 tingkatan malaikat yang ada di sorga, maka Lucifer sebelum dia jatuh saudara, itulah kejatuhan malaikat yang pertama saudara, maka dia seorang song leader di sorga. Lucifer waktu berjalan di sorga saudara, dia berjalan, maka gerakan daripada tubuhnya saudara, tubuh rohnya itu mengandung pujian untuk Tuhan. Dia adalah malaikat yang diminyaki, malaikat yang sangat saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi pujian yang dia berikan kepada Tuhan itu berubah menjadi sebuah kesombongan, dan dia ingin menyamai dirinya
dengan Allah. Eksistensi Tuhan tidak akan pernah bisa berubah, walaupun banyak orang berubah dan tidak menerima keberadaan Tuhan. Banyak orang yang menolak keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu hari ini akan digenapi oleh Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di zaman Bapa Saudara 2000 tahun, Dia adalah Tuhan, namanya adalah Tuhan. Keluaran 6 ayat 2. Di zaman Anak Saudara 2000 tahun, namanya adalah Yesus, Yosua Hamasia. Matius 1 ayat 21. Di zaman Roh Kudus 2000 tahun, dan ini adalah zaman kemudahan di mana Anda dan saya hidup. Maka Kisah 2 ayat 36, namanya adalah Kristus yang diurapi. Itulah sebabnya Paulus katakan Kolose 3 ayat 17, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu sifatnya universal. Engkau bangun bisnismu dalam nama Yesus. Saya waktu menanam tanaman, saya katakan dalam nama Yesus. Dan saya yakin waktu dilandaskan dalam nama Yesus, tanaman itu akan tumbuh. Waktu sebuah bisnis kita landaskan dalam nama Yesus, bisnis itu pasti berhasil. Waktu rumah tangga kita landaskan dalam nama Yesus, maka rumah tangga itu diberkati. Dalam pekerjaan sekuler, waktu Anda landaskan dalam nama Yesus, maka Ulangan 28 ayat 14, engkau bukan jadi ekor tetapi engkau menjadi kepala. Ada berkat Tuhan terjadi. Dalam pelayananmu, jika engkau melandaskan dalam nama Yesus, maka pelayananmu akan diberkati dan diurapi dalam Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengubah eksistensi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah melakukan sebuah intervensi, Tuhan tidak pernah melakukan sebuah intimidasi bagi kehidupan orang, tetapi saudara, ada konsekuensi yang akan terjadi dalamnya bagi orang-orang yang tidak membuka hatinya menerima Tuhan. Tadi pagi saya sudah berkata, saudara, para imam, para ahli Taurat dan para prajurit berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk turun dari kayu salib itu, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang komitmen. Dia tetap berada di atas kayu salib, karena yang mengikat Tuhan di atas kayu salib itu adalah sebuah kasih. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Dalam Injil Markus pasal 16 kita lihat kebenaran Allah. Saya tertarik dengan firman Tuhan ini. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16, Injil Markus pasal 16, mulai dalam ayat yang ke-17 dia katakan begini. Injil Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Saudara, ini otoritas yang Tuhan berikan. Orang yang membuka hati dan menghadirkan Tuhan, menerima Tuhan, dan mengaplikasikan nama Tuhan di dalam hidupnya, dalam seluruh apa yang Tuhan percayakan bagi hidupnya, maka kuasa Tuhan pasti akan terjadi. Kata tanda-tanda itu, saudara, menjadi sebuah kenyataan, bukan teori. Sehingga kalau hari ini berdoa buat orang sakit, amin, karena itu memang kebenaran Allah. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh biru darah Tuhan engkau sembuh. Kita berdoa, saudara, buat orang yang kerasukan setan, diikat oleh kuasa kegelapan, dia akan dilepaskan. Karena saudara, 1 Yohanes 4, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang lain. Betapa pentingnya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan mau saudara kita berada dalam satu roh. Kita berada dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup Anda dan saya, maka yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, yang punya masalah akan diberikan solusi, yang dalam peperangan iman
Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya hari ini Anda dan saya tetap komit. Kita hanya punya satu Tuhan. Jangan punya dua Tuhan, saudara. Keluaran 20 saja hukum Taurat itu. Hal yang pertama berbicara tentang eksistensi daripada Allah itu. Sehingga Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Hari ini kita berada dalam hukum anugerah dan kebenaran. Dalam Injil Matius 5, 6 dan 7 Tuhan mau, jangan ciptakan Allah lain dalam hidup Anda dan saya. Hanya satu Allah yang memegang peran dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat 1 Korintus 13 ayat 11, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan, hanya dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita kembali. Yang kedua, dikatakan selain satu Tuhan, satu iman. Iman bagaimana yang Tuhan inginkan hadir dalam kehidupan kita. Kita kembali melihat definisi daripada iman itu dan saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 kita lihat kebenaran Allah. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama mulai katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tetapi taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Nah, saudara, definisi daripada iman itu adalah kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ada Nuh, ada Henok, ada Abraham, ada Habel. Mereka adalah saksi iman. Kata saksi iman, saudara, berbicara mereka mengalami daripada konsekuensi iman itu. Pada waktu mereka beriman, Tuhan memberikan apresiasi. Pada waktu mereka beriman, maka Tuhan menilai sebuah hal yang berkenan kepadanya, sebuah hal yang benar kepada Tuhan. Seringkali hidup kita tidak berkenan karena kita tidak punya iman. Wahyu pasal 6 ayat 6, saudara. Ada 3 iman di sana. Ada iman jelai, ada iman gandum, dan ada iman minyak dan air anggur. Iman jelai artinya orang yang berbicara punya iman tapi sebenarnya nggak punya iman, nggak ada aplikasinya. Yakobus 2 ayat 7 dan ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu mati. Yang kedua adalah iman gandum. Iman yang, saudara, pada waktu
waktu diberkati beriman, tidak diberkati nggak beriman. Tapi iman minyak dan air anggur adalah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Pengharapan panggilan Tuhan mau hari ini supaya saudara dan saya punya satu iman, yaitu iman yang teguh. Dan iman yang teguh ini saudara akan dites oleh Tuhan melalui sebuah proses. 1 Petrus pertama ayat yang ke-7. Apa maksud daripada proses Tuhan itu? Memurnikan iman kita. Jadi mohon maaf kalau kadar iman saudara baru 30. Tuhan mau tetap proses supaya kadarnya semakin naik, sehingga kadarnya akan menjadi 100%. Bukan standar Anda dan saya, tapi standarnya Tuhan. Banyak orang boleh ngomong, saya punya iman, tapi yang menilai iman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan satu standar iman dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah iman yang teguh di dalam Tuhan. Tadi kita sudah angkat pujian saudara, bahwa dikala Tuhan memulihkan Sion. Siapakah Sion itu? Anda pulang baca di rumah dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Sion itu berbicara orang percaya. Dan pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, dalam Mazmur 126 katakan, kita bagaikan orang-orang yang bermimpi. Anda dan saya digambarkan sebagai orang-orang yang sementara menabur. Dan yang lebih tahu penaburan itu adalah Anda dan saya hari ini. Apa yang sementara kita tabur? Mengkali engkau sementara menabur dalam sebuah bisnis yang Tuhan percaya. Mengkali engkau sementara menabur dalam pekerjaan sekulermu dan hal yang lain. Percayalah hari ini saudara, orang yang menabur dengan mengeluarkan air mata itu akan menerima berkas-berkas dari Tuhan. Pengkhotbah dilihat 11 waktu Tuhan itu indah. Dan kalau waktu Tuhan itu indah, maka iman itu pasti terjadi lagi. Dan saudara, kuncinya tadi saya katakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Berarti ada nilai plus. Yang kedua, hormati pasanganmu, hargai dia. Karena pada waktu kau menghargai pasangan hidupmu, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Markus pasal 9, Injil Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Kenapa seringkali kita lari dari standar iman yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup kita? Karena seringkali kehidupan kita dipenuhi dengan keraguan, kebimbangan, kecemasan. Pikirkanlah yang perlu kita pikirkan. Tidak perlu kita memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Dan jangan pernah memikirkan yang dipikirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada pikirannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara dan saya beda. Jalan Tuhan dan jalan saudara dan saya beda. Bagaikan langit dan bumi. Nimrod akan membangun menara Babel, Kejadian 11. Tuhan hancurkan pembangunan menara itu karena dipenuhi kesombongan. Mereka coba untuk melis kehidupan mereka, merancang hidup mereka menurut mau mereka sendiri. Tuhan tidak mau saudara. Tuhan mau mereka berserak, berpisah-pisah. Tapi Nimrod dan teman-temannya tidak mau. Mereka mau tetap berada dalam satu tempat, satu komunitas, sehingga mereka membangun sebuah menara dengan harapan mereka bisa tinggal di sana dan mencari nama. Artinya saudara, orang akan mengenal Nimrod dan teman-temannya. Saya mau katakan hari ini saudara, kenangan manusia itu terbatas. Hanya dihitung hari kenangan manusia itu akan hilang. Tapi kenangan Anda dan saya dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang selalu memberikan kontribusi kepada Dia. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang tetap mengandalkan Dia. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang tetap hidup berserah kepada Tuhan.
Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia pasti akan apa? Akan apa, saudara? Akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, luar biasa, tidak ada yang mustahil. Hari ini satukan hati dan kehidupan kita. Tuhan, saya hanya mau punya satu iman. Saya percaya Engkau dengan sesungguhnya, Tuhan, sebab Engkau dahsyat luar biasa dalam hidup saya. Bagian yang terakhir katakan, satu baptisan. Ini menjadi polemik, tapi saya yakin dan percaya saudara, di zaman kemurahan, zaman Roh Kudus, begitu banyak orang yang membuka hati dan menerima Tuhan, dilahirkan kembali dari air dan Roh. Dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Asal asli, bahasa asli dari baptisan itu dalam bahasa Yunani, baptiso, artinya ditenggelamkan, masuk dalam air yang dalam. Tapi saya mau katakan hari ini, baptisan selam dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah bukan sebuah formalitas dalam kehidupan kita. Banyak orang nanti mau menikah baru mau dibaptis, tapi selesai itu, goodbye Yesus. Banyak orang mau berhasil, kemudian oke, saya dibaptis, tapi kemudian setelah itu lupakan Tuhan. Satu baptisan yang Tuhan mau nyatakan hari ini adalah sebuah baptisan yang harus kita punya komitmen dan konsisten, saudara. Markus 16 ayat 16, kita lihat kebenaran Allah. Injil Markus 16 ayat 16. Injil Markus 16 dalam ayat yang ke-16 dia katakan firman Tuhan begini. Siapa yang percaya, Anda lihat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Roma 10 ayat 9 itu baptisan darah. Pada waktu kita percaya, kita diselamatkan. Tetapi kepercayaan yang kita lahirkan adalah sebuah kepercayaan yang menyeluruh, yang kolektif. Yakobus 2 ayat 10, engkau lakukan 99% firman, tapi satu firman engkau lalaikan, semuanya adalah sia-sia. Baptisan air nggak boleh ditawar-menawar, saudara. Tapi baptisan air adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, lakukanlah semua itu untuk menggenapi kehendak Bapa yang ada di sorga. Jam 6 sore nanti saya buat ibadah untuk keluarga besar saya. Dan saya bersyukur mereka mau ikuti ibadah sesuai dengan tabernakel. Keluaran 25 ayat 8, Ibrani 8 dan Ibrani 9. Dan saudara, saya sudah menyampaikan kebenaran Allah. Dan saya percaya saya 55 ayat 11 firman Tuhan tidak pernah pulang kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan akan mengerjakan menurut mau dan kehendaknya. Seorang pengusaha baru-baru kami doakan. Untuk berapa hari Tuhan berikan kesempatan. Hampir setiap saat dia nelpon. Dan saudara, setiap dia nelpon saya harus pasang HP itu baik-baik. Karena seringkali gak jelas apa yang dia ngomong. Karena dia hanya menangis dan menyesali hidup dan mau datang sama Tuhan. Sehingga saya menyampaikan kebenaran Allah. Buat video call, hadirkan beberapa orang, dan saya menjelaskan kebenaran. Setelah itu selalu video call. Dan saudara, Tuhan memberikan petunjuk untuk dia harus di-konseling. Tempatnya jauh. Dan konseling itu bisa video call. Dan itu saya lakukan, saudara. Dan pada waktu selesai konseling, diperlihatkan sumbu sudah dibersihkan. Dan sumbu itu berbicara hidupnya. Karena Matius pasal 5, Anda dan saya adalah pelita di hadapan Tuhan. Kita digambarkan bagaikan kaki Dian, alat tabernakel yang terdapat di ruangan suci, alat yang pertama. Dan saudara, sumbu itu harus selalu dibersihkan dengan sebit emas oleh para imam.
Karena kalau saudara sumbu itu tidak dibersihkan, maka nyalanya nggak bagus. Dan sepit emas itu berbicara tentang firman Tuhan. Dia sudah mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati saudara untuk meminta pengampunan dalam Tuhan. Tapi langkah yang terakhir kembali Markus 16 ayat 16. Dia harus dibaptis air. Sehingga saya sudah menjelaskan supaya dia harus dibaptis. Tapi dia katakan, Pak Pendeta, kondisinya belum. Walaupun saya sudah berikan pemahaman. Ada pernah orang di Makassar, itu sudah koma, tapi dia punya kerinduan untuk dibaptis. Dan saudara, pihak rumah sakit tidak mau bertanggung jawab kalau dimasukkan ke dalam air mati. Jadi buat pernyataan, tanda tangan. Ada apa-apanya sampai baptis tanggung jawab. Tapi pas waktu dibaptis, saudara enggak apa-apa. Nanti berapa hari kemudian baru dia mati. Tapi saya mau kasih tahu dia sudah selamat. Karena namanya sudah dicatat dalam kitab kehidupan Wahyu 20 ayat 15. Tapi statusnya adalah dayang-dayang, karena dia pegang pelepah rumah. Sehingga singkat saudara, malam hari, padahal pagi harinya saya masih ngomong, siang hari juga masih berdoa, malam hari Tuhan panggil dia secara pribadi. Karena siang hari itu lidahnya sudah pendek, dan orang kalau sudah lidah sudah pendek itu sudah dekat. Tapi saudara nggak bisa dipaksa, karena itu pilihan. Dan singkat saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia nggak dibaptis sampai meninggal. Saya mau katakan hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Roma 2 ayat 4, apa maksud kemurahan Tuhan supaya Anda dan saya bertobat. Hari ini saudara yang sudah dibaptis air, jangan puas saudara. Harus saudara penuh dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Dan tidak cukup hanya di situ. Yang paling penting dari semua itu adalah eksistensi kehidupan kita. Apakah kita tetap di dalam Tuhan? Apakah kita tetap setia dalam Tuhan? Karena tujuan untuk kita dibaptis air adalah memurnikan hati nurani kita, mengubah kehidupan kita. Efesus pasal 4, dari manusia lama menjadi manusia baru. Itulah sebabnya salah satu tujuan baptisan air, memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan sebuah hati yang baru daripada Tuhan, supaya murka Allah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Sekarang saudara, saya mau katakan orang yang di luar Tuhan itu nggak ada jaminan. Kemarin saya sudah sampaikan dalam Roma 8 ayat 1, orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman, baik di dunia ini maupun hidup yang kedua. Kita lihat sekarang kecelakaan di mana-mana sudah, dan kecelakaan yang terjadi itu fatal. Untuk Lu Timur dalam 1 minggu ini sudah 4 peristiwa kecelakaan, baik di internal Lu Timur, baik orang Lu Timur yang kecelakaan di luar, dan itu semua fatal. Dan tidak ada yang bisa menjamin. Tapi saya mau katakan hari ini, orang-orang yang berada dalam Tuhan, maka ada jaminan perlindungan Tuhan. Mazmur 46 dan Mazmur 91. Itulah sebabnya dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Yosua pertama, setiap jejak kaki yang Anda dan saya letakkan, maka tempat itu diberkati. Maka tempat itu akan menjadi milik saudara dan saya, karena ada otoritas kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Hari ini mari kita satukan persepsi kita. Kata satu dalam bahasa aslinya esa, artinya Anda dan saya tidak boleh keluar dari hal ini. Anda dan saya tidak boleh keluar dari satu Tuhan, dari satu iman, dan satu baptisan.
Gereja nggak menyelamatkan, pendeta nggak menyelamatkan, majelis tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Anda dan saya adalah firman waktu kita lakukan dalam hidup kita. Hancurkan semua dogma-dogma gereja dan buka hati kita untuk menerima firman yang murni. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Karena kita yakin dan percaya kalau kita punya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, maka kita tetap punya pengharapan yang satu untuk mempercayai Tuhan. Orang yang tetap punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kecewakan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah yang berjanji bukan manusia, tapi Allah yang berjanji akan menepati janjinya. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami tetap setia di dalam Engkau. Ajar kami tetap di dalam Engkau, supaya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semuanya kami berikan bagi-Mu, semua ku berikan padamu. Tulus dan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara, hari ini kita berlutut di kaki Tuhan, sama seperti Maria yang berlutut di depan Yesus. Dia tidak mau beranjak dari tempat itu, sebab dia mau melakukan sebuah fellowship yang indah bersama Yesus. Hari ini saudara, dalam penyembahan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membuka jiwa kita untuk Tuhan, dan biarkan roh kita itu berhubungan dengan Roh Kudus, sehingga kita merasakan, saudara, suasana surgawi. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita, kita merasakan kemenangan dalam hidup kita. Salah satu hal yang Tuhan tidak bisa buat bagi hidupnya adalah menyembah dirinya sendiri. Sehingga Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita akan pujian ini dan kita mau sembah Dia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bantulah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah menerima tubuh dan darah. Tiba saja hari ini kami rindu menyembah-Mu. Kalahkan kegidian-Mu, hubungkan roh-Mu dengan roh kami. Bangkitkan kami akan roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Punikan, penuhkan anak-anak-Mu dengan roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau ada taktikos pelapik setan dalam dan keluar, darah Kudus berkuasa ikrar dalam sini. Ampuni dosa kami, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Yang sudah penuh Roh Kudus nyanyikan roh. When this night, my world is night, my wish night, the Lord, the wind is night, my was night, is night, my world is night, my world night, the world, the wind is night. Ya marana lama sakrana lamo, ya marana lama. Semua sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Ya marana lamo, ya rana lama sakrana lamo, ya marana lama, ya rana lamo. Sipurna lama ya marana lama sakrana lama si urana lama ya rana lama urana lama sikrona lama sikrona lama sakrana ya rana lama urana lama sikrona lama sikrana lama simurona lama sikrana lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Dia mampu untuk melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap hidup kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap setia kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku yang mengasihimu. Yesus akan baik-baik
seperti Maria yang berlutut di hadapan Tuhan. Biarlah kami tersungkur di hadapan-Mu, mengalami lawatan-Mu, mengalami kuasa-Mu, dan kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan, Kau kerjakan bagi hidup kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu yang ada roh jahat di beserta orang Tuhan, roh teritorial yang coba menuduh kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan, Kau keluar. Darah Tuhan berkuasa. Urana dalam sikra muslim. Berkati pekerjaan bagi kami yang ada di surga. Pertambahkan bilangan jiwa yang datang kepadamu. Membuka hati, biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus, Juru Selamat dunia. Berdoa buat progres pekerjaanmu Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lebih khusus proses pembangunan Bapa, Engkau nyatakan kuasa. Kirimkan berkat raja-raja dan bangsawan. Berkati kami hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap penaburan yang kami berikan bagi pekerjaan-Mu itu tidak sia-sia, tapi kami akan menabur dengan bersorak-sorai oleh karena berkat dari Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan Yesus, buat kehidupan kami semua yang hadir pada hari ini. Engkau yang tilik hati dan kehidupan kami. Engkau yang tahu segala masalah beban hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami berdoa menyerahkan Tuhan seluruh pekerjaan jemaat-Mu, baik sebagai kalian PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain Tuhan berkati. Yang butuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan, yang dalam studi dari playgroup perguruan tinggi hikmat akan budi menyertai mereka berhasil sukses. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Berdoa bagi hotel ini Tuhan berkati. Kami percaya kami selalu beribadah di tempat ini, dan kami tahu Tuhan bahwa tabut-Mu ada di tempat ini. Dan di mana ada tabut Tuhan, di situ ada berkat Allah. Di mana ada tabut Tuhan, di situ ada suasana surgawi. Di mana ada tabut Tuhan, bahkan di situ ada kemenangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Bapa, Engkau nyatakan proyek yang besar untuk berada di tempat ini Tuhan. Untuk tempat ini dikontrak. Dan jika Engkau kendaki hari Senin akan dilakukan meeting kembali. Dalam nama Yesus Tuhan beracara. Kami percaya ada aura positif di tempat ini. Ada aura surgawi ada di tempat ini. Sehingga tempat ini beda dengan tempat-tempat yang lain. Sebab ada Yesus, ada tabut-Mu, ada kemuliaan-Mu di tempat ini. Hari kemarin Engkau sudah memperlihatkan Tuhan bahwa sementara digali saluran itu, kami percaya Bapa ini planning-Mu yang indah. Dan waktu yang indah dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau kerjakan bagi hotel ini. Sehingga Pak Belin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael menikmati setiap berkat Allah. Lawatan Tuhan juga Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Semua penghuni hotel ini akan merasakan ketenangan dan kelegaan. Dan mereka bisa menikmati hidup di tempat ini. Karyawan-karyawati hotel Engkau berkati Bapa. Saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah hari ini, semua diberkati oleh Tuhan, dilawati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam segala hal yang mereka geluti, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat kehidupan Ramah Yabes yang ada di Boldopi, Mujizat Kesia dan Karen, Ibu Jaya Kristi dan Evelyn. Tuhan juga berkati keluarga besar Pak Matius yang ada di sana. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mereka semua berada dalam perlindungan penyertaan Allah. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis yang mereka sementara geluti. Dalam nama Yesus Engkau berkati Bapa. Lebih khusus berkat-berkat rohani terus mengalir
walaupun mereka harus mengikuti ibadah online, ibadah live streaming. Tapi kami percaya dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan tidak terbendung oleh jarak dan waktu. Firman Allah sangkakala dari sorgawi diperdengarkan di New Zealand, dan api Roh Kudus akan membakar New Zealand untuk kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan daripada anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Bila Engkau lawati mereka karena mereka bekerja, pelindungan Tuhan menyertai, pulangkan dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Buat kehidupan anakku Ibu Sifra, yang jika Engkau kendaki tanggal 30 Oktober akan mendapatkan pengumuman dari tes CPNS, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan bagi anakmu. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Setiap rencanamu itu indah Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan daripada PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan kondusif Kau berikan bagi Serakulu Timur. Kami bebas memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemilu kada 9 Desember. Engkau yang pilih bupati, wakil bupati yang terbaik buat daerah kami Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pemilu kada berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Timur. Tuhan lawati, nyatakan kuasa-Mu, berikan pemulihan, kesembuhan. Engkau juga berkati Bapa di sorga bangsa negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 Engkau hadir, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Setiap program pemerintah Tuhan berkati, sehingga semua berjalan baik, ekonomi, politik, sosial, budaya. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Mampukan para medis yang berada di garda depan, mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami, mampukan Satgas Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mengatur pengendalian COVID ini. Dan hamba berdoa Bapa, Kau berikan yang terbaik bagi bangsa kami. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Keluarga besar kami dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan disertai mereka yang punya masalah, juga Engkau hadir memberikan solusi. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, yang belum datang kepada Engkau jamah mereka datang, yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pohonkan, kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Di tengah persekutuan kita, jika ada pernyataan Tuhan, yang lain silakan duduk. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat dalam doa syafaat didoakan mulai dari anak sekolah bersambung dengan hotel ini, didoakan dengan diperlihatkan batang pohon itu sementara kulitnya itu dikupas, jadi dibersihkan batang pohonnya. Ya, puji Tuhan. Saya percaya pohon apa yang Tuhan percayakan bagi kita, baik anak-anak kita dalam studi dari mulai guru perguruan tinggi, Tuhan akan berikan yang terbaik termasuk daripada hotel ini. Jadi saudara, Tuhan punya progres dan Tuhan punya planning. Dan satu hal yang kita pahami bahwa planning Tuhan itu selalu indah, ya, indah pada waktunya. Dan saya dan percaya kita tetap berdoa supaya semua progres ini akan berjalan. Karena saudara, smelter yang ada di Serako itu akan diubah kapasitasnya menjadi kapasitas yang lebih besar. Dan kita berdoa juga untuk pembuatan smelter yang ada di Pomalaa, yang ada di Bonobi. Dan saya yakin PT Vale nggak main-main. Dia mengucurkan dana yang cukup besar, ada 77 triliun untuk 3 proyek besar ini. Dan saya yakin dan percaya ini berkat Tuhan. Termasuk juga sebuah proyek yang besar yang akan dicanangkan di Bali ini untuk pabrik baterai, ya, pabrik baterai. Dan kita berdoa saudara, Tuhan memberkati Lu Timur supaya Lu Timur semakin diberkati, dan lebih khusus nama Tuhan yang akan semakin dipuji dan dipermuliakan. Ada yang lain? Tuhan berkati. Kiranya Tuhan, kita percaya bahwa setiap berkat-berkat ibadah pada siang hari ini sudah menjadi bagian kita. Dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini. Jauhkan dari roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan kami dengan selamat. Dan seluruh hidup kami yang hari yang baru ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Bapa, pengasihan daripada Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.